Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Arati virati papa Majapana jasanyamo Appamado cadhammesu Etam manggalakmo tamangti. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, dan tak lengah melaksanakan dhamma, itulah berkah utama. Dikutip dari Manggala Sutta Khuddaka Nikaya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia, merupakan suatu berkah kebajikan kita bisa berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini bersama saya Widya Dharmapala, penyuluh agama Buddha dari kantor Kementerian Agama Kota Kupang. Ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia, saat ini kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Maka tidak bosan untuk mengingatkan kita semua bahwasanya kita terus menerapkan protokol kesehatan guna menjaga diri dari penyebaran COVID-19 dan menjaga orang-orang yang kita cintai dari penyebaran COVID-19. Ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas suatu topik yang berjudulkan kemerosotan hidup, atau faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemerosotan hidup itu sendiri. Dalam kehidupan ini, setiap orang ingin selalu maju dalam segala hal. Apakah itu bersifat materi maupun yang bersifat bukan materi. Sebagai umat perumah tangga atau disebut dengan garawasa, selalu ingin maju dalam hidupnya. Ada hal-hal yang perlu diawasi, perlu dihindari, dan perlu diwaspadai dalam bersikap dan bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha menasihati, ada 4 hal yang semestinya dihindari oleh perumah tangga, karena 4 hal ini akan membawa pada kehancuran atau kemunduran dalam kehidupannya. 4 hal ini dikenal dengan istilah apaya mukha. Apaya mukha memiliki makna hal yang menuju pada kesengsaraan atau ketidakbahagiaan. Ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia, sebab-sebab yang membawa kesengsaraan atau keruntuhan ada 4 macam atau ada 4 sebab. Yang pertama, seorang yang menggoda wanita, iddhi duta, atau sebaliknya seorang wanita yang menggoda pria yang sudah berumah tangga. Yang kedua adalah seorang pemabuk, sura duta. Yang ketiga, seorang penjudi, akha duta. Dan bergaul dan bersahabat dengan orang-orang jahat, papa mita. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah seseorang yang suka menggoda yang bukan merupakan pasangannya, iddhi duta. Bagi seseorang yang sudah berkeluarga, hal ini sangatlah berbahaya.
menggoda wanita atau pria lain yang sudah berkeluarga. Untuk istilah yang lagi tren saat ini biasa disebut dengan perselingkuhan. Tidak sedikit pasangan hidup yang mengalami kehancuran karena hal ini. Bukan hanya rumah tangga saja yang hancur dan berantakan, tetapi juga reputasi yang selama ini ia bangun pun ikut hancur, dan juga harta yang dimiliki akan ikut berkurang. Bagi seseorang yang belum memiliki pasangan hidup, suka menggoda wanita akan menimbulkan ketamaan dalam diri sebagai akibatnya. Hal ini disebabkan karena merosotnya moral atau sila yang dimiliki seseorang. Dengan merosotnya moralitas, maka seseorang tidak mampu untuk menghindarkan diri, tidak mampu mengendalikan diri, sehingga tidak taat lagi pada aturan-aturan kemoralan. Bagi seseorang yang sudah memiliki pasangan hidup, agar terhindar dari sebab kesengsaraan dan ketidakbahagiaan ini, hendaknya memiliki rasa puas terhadap pasangan hidupnya dan memperkuat kembali sila atau moralitasnya. Ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia, yang kedua adalah seorang pemabuk, sura duta. Seseorang yang dalam hidupnya menjadi seorang pemabuk akan mengalami kesengsaraan, akan mengalami ketidakbahagiaan. Seseorang menjadi pemabuk bukan hanya karena minuman keras semata, tetapi juga menggunakan narkoba. Akibat yang diterima oleh seorang pemabuk adalah harta kekayaannya akan cepat berkurang. Hilangnya pengendalian diri dan mengalami gangguan pada fungsi otak. Dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha menekankan betapa besar akibat negatif dari pemabukan. Duhai para biku, peminum minuman keras secara berlebihan dan terus-menerus niscaya dapat menyeret seseorang dalam alam neraka, alam binatang, maupun alam setan. Akibat paling ringan yang ditanggung oleh mereka yang karena kebajikannya adalah terlahirkan sebagai manusia yang hilang ingatan, atau biasa disebut dengan orang gila. Biasanya orang menjadi pemabuk karena ia memiliki pandangan bahwa dengan melakukan itu ia akan merasa bahagia. Tetapi sesungguhnya justru kesengsaraan yang ia dapatkan. Ini adalah faktor ketidaktahuan yang ada dalam diri seseorang. Agar tidak menjadi seorang pemabuk, seseorang hendaknya mencari tahu dan mengerti tentang bagaimana membuat hidup bahagia yang sebenarnya, yang tidak menimbulkan bahaya. Harus memiliki kebijaksanaan, bisa membedakan hal yang bermanfaat dan hal yang membawa pada kemerosotan. Ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia, penyebab yang ketiga adalah seorang penjudi, akha duta. Penyebab kemunduran atau kesengsaraan yang ketiga adalah menjadi penjudi. Orang yang gemar berjudi akibatnya, harta yang dimilikinya akan cepat habis. Memiliki banyak hutang, orang akan mencelanya sebagai orang yang rendah. Orang berjudi karena memiliki pikiran bahwa
Dengan berjudi akan cepat menjadi kaya raya. Dengan berjudi bisa mengumpulkan banyak harta kekayaan. Hal ini disebabkan karena faktor ketamakan, sehingga hal itu dilakukan. Bagi seseorang yang belum pernah berjudi, milikilah pengertian bahwa cara hidup yang demikianlah cara hidup yang tidak benar. Bagi yang sering melakukan judi, pahamilah bahwa itu akan membawa pada kemerosotan, membawa pada habisnya kekayaan yang telah ada, sehingga memungkinkan membuat kesengsaraan dalam hidup. Ibu, bapa, dan saudara yang berbahagia, penyebab kesengsaraan yang keempat adalah bergaul dan bersahabat dengan orang jahat. Orang jahat adalah orang yang memiliki watak dan sikap yang tidak baik atau buruk. Akibatnya, jika bergaul dan berkawan dengan orang jahat, memiliki kecenderungan ikut terbawa perilaku demikian. Sebagai contoh, jika berteman dengan seorang pemabuk, memiliki potensi untuk menjadi pemabuk juga. Seandainya ikut mabuk atau seandainya tidak ikut mabuk, orang lain akan menganggap bahwa kita sama dengan mereka karena kita sering bergaul dengan mereka. Akibat dari salah dalam bergaul ini, kita akan memiliki kebiasaan yang buruk dan harta yang dimiliki akan mengalami kemerosotan. Dengan demikian, bergaul dan bersahabatlah dengan orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang bisa mengarahkan pada hal yang benar dan patut, serta tidak menjerumuskan pada keburukan. Dengan menghindari 4 hal ini, maka kehidupan kita, utamanya perumah tangga, akan mengalami kemajuan dan memperoleh kebahagiaan secara lahir dan batin. Ibu, bapa, dan saudara yang berbahagia, selain itu dengan membuat kita hidup bahagia dalam lingkungan masyarakat adalah sikap saling menghargai, menghormati, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dengan demikian akan membawa pada keharmonisan, kebahagiaan, dan kerukunan meskipun dalam kondisi pandemi. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai jenis suku, agama, budaya, tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia, putra dari bangsa Indonesia. Seperti halnya yang ditekankan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama, bahwa milikilah sikap toleransi, saling menghargai antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya. Karena tujuan kita memeluk agama adalah mencapai kebahagiaan. Rawatlah persatuan dan kesatuan. Mari kita junjung tinggi sikap moderasi beragama. Semoga kita maju dalam dhamma. Semoga kita berkembang dalam kebajikan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.